Salam, salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata Jumat Agung? Saya yakin bahwa pikiran kita akan langsung merujuk kepada peristiwa penyaliban atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jawaban itu tidak salah, saudara-saudara, karena memang Jumat Agung sangat berhubungan erat dengan kematian Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya saudara-saudara, kita seringkali gagal untuk menghargai dan melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai sebuah peristiwa yang besar, sebuah tindakan agung yang langsung dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, umatnya, orang-orang pilihannya. Jika merujuk pada Alkitab, maka satu hari sebelum peristiwa penyaliban itu adalah hari yang sangat berat bagi Yesus. Para murid mungkin tidak tahu bahwa satu peristiwa besar akan terjadi, di mana ia akan ditangkap, dia akan dibunuh, atau dia akan disalibkan di atas kayu salib. Walaupun sudah berkali-kali atau Alkitab mencatat 3 kali Yesus memberitakan atau memberitahukan para muridnya bahwa ia akan ditangkap, ia akan dipermalukan, ia akan disalib. Tetapi sekali lagi para murid tidak menanggapinya dengan serius. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa satu hari menjelang penangkapan Yesus itu menjadi hari yang sangat berat bagi Yesus, kecuali para murid. Karena para murid memahami bahwa atau mereka justru berpendapat bahwa saatnya sudah semakin dekat bahwa sang guru kita itu, yaitu Yesus, akan menjadi raja atas kita sekalian, dan kita akan menjadi pembantu-pembantunya atau dalam hal ini sebagai menteri dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi sang guru yang mereka agung-agungkan, yang mereka harapkan akan menjadi raja, akan ditangkap, dan mereka harus menyaksikan bahwa sang guru ini akan mati di atas kayu salib. Saya berpikir atau berkesimpulan bahwa Yesus berada di situasi yang sangat berat. Ia harus berhadapan dengan situasi yang sangat berat sebentar lagi. Di sisi lain, ia juga harus melihat ketidakberdayaan ataupun kepolosan dari para murid yang tidak tahu bahwa sebentar lagi, atau bahkan mereka tidak mau tahu akan apa yang akan terjadi ke depan. Walaupun Yesus telah berkali-kali memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan ditangkap, ia akan disalibkan. Saudara-saudara, Getsemani menjadi tempat di mana Yesus membawa murid-muridnya untuk kemudian berdoa. Tempat ini juga menjadi tempat terakhir di mana para murid atau Yesus bersama dengan para murid sebelum ia ditangkap. Getsemani mempunyai arti alat memeras zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang selalu hijau, sehingga dalam masyarakat Yahudi, pohon ini dipakai sebagai simbol orang benar dan kebijakan yang menyatakan jalan kebenaran. Minyak zaitun sendiri, saudara-saudara, menempati fungsi yang sangat vital dalam kehidupan Israel. Dipakai untuk makanan, sumber penerangan, obat untuk mengurapi luka, dan menjadi tanda berkat. Untuk keperluan tersebut di ataslah buah zaitun diperas. Di kebun yang bernama Getsemani, yaitu alat memeras, peluh Yesus sekali lagi bercucuran seperti bintik-bintik darah. Di malam menjelang Yesus ditangkap, yang diperas di taman itu bukan buah zaitun, melainkan diri Yesus sendiri. Yang menetes bukan minyak zaitun, tapi peluh yang bagai
atau seperti darah. Malam itu, Yesus, seorang yang benar, memeras dirinya untuk menjadi jalan kebenaran dan jalan hidup bagi kita semua. Dalam doanya, ia pun berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sesungguhnya, saudara-saudara, selalu ada kemungkinan bagi Yesus untuk tidak meminum cawan maut itu. Tidak ada orang yang akan dapat menangkap Dia jika Ia tidak memberikan dirinya untuk ditangkap. Bahkan ketika seorang muridnya memutus telinga salah seorang penangkap dengan pedang, Yesus malah menyambung kembali telinga yang sudah putus itu. Yesus memilih taat kepada kehendak Bapanya, kehendak untuk menyelamatkan manusia dari maut. Ia memberi diri diperas hingga melalui darahnya yang kelak tercurah, kehidupan manusia diberkati. Ia memberi diri digirik hingga kelak tubuhnya remuk, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Itulah pilihannya. Saudara-saudara, menerima yang enak dari Tuhan tentu hal yang gampang. Namun, meminum cawan maut sungguh dibutuhkan ketaatan dan dada yang lapang. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah mau enaknya, tapi tidak dengan penderitaannya. Tidak demikian dengan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sekalian, saudara-saudara? Kiranya renungan yang singkat pada sore hari ini boleh menolong kita untuk merenungkan kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Ia lakukan, yang telah Ia wujud nyatakan di atas kayu salib bagi kita sekalian. Biarlah hormat, pujian kita, kemuliaan hanya bagi Dia yang telah mati untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menyongsong Jumat Agung dan juga selamat merayakan Paskah tahun ini. Tuhan memberkati kita semua.